Oke, selamat pagi, selamat siang. Jadi, ini adalah week pertama untuk mata kuliah manajemen server internet. Jadi hari ini saya sedang tidak ada di kampus, sehingga kuliah hari ini selenggarakan, saya rekam lewat YouTube. Oke. Nah, jadi ini adalah sebenarnya kalau di informatika ini adalah mata kuliah pilihan. Saya nggak tahu kalau di D3 apakah ini pilihan atau mata kuliah wajib. Ya, cuman ya tidak masalah ya. Jadi minimal lulusnya adalah C seperti itu. Nah, sebagai gambaran mata kuliah ini nanti kita akan ngomong tentang apa saja. Eh, jadi lebih banyak kita melakukan administrasi atau nyeting gitu ya, nyeting kita bikin server yang bisa berjalan lewat jaringan internet. Jadi kita punya server bisa diakses lewat internet. Idenya seperti itu. Oke, nah jadi kita langsung mulai saja materi kita untuk hari ini. Ya, jadi saya langsung ke whiteboard. Eh, Oke, sebelum kita jauh lebih lanjut gitu ya, saya akan ngomong basic dulu gitu ya. Untuk terminologi manajemen sudah jelas gitu ya, bagaimana kita manage gitu ya. Eh, Pertanyaan pertama adalah server. Gitu ya. Jadi server ini kalau Anda mendengar istilah server, coba kalian bayangkan apa yang ada di pikiran kalian. Mungkin sebagian besar dari kalian akan eh, punya gambaran kalau server itu adalah eh, rak-rak besar seperti kulkas yang berjajar di satu tempat seperti itu. Jadi isinya komputer-komputer yang sangat besar ukurannya seperti itu. Nah, padahal tidak tidak melulu seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita bahasakan dulu dari segi bahasa, server sendiri itu kata dasarnya adalah serve, di mana kata serve ini kalau kita jadikan bahasa Indonesia gitu ya, kata dasarnya mungkin adalah layan, gitu ya. Jadi kalau kita arahkan ke servernya lagi, server ini adalah pelayan. Kalau dari KBBI, gitu ya, eh, eh, kalau terjemahan KBBI-nya itu namanya adalah peladen, yang tugasnya adalah meladeni. Gitu ya. Kalau saya juga sedikit aneh dengan istilah tersebut gitu ya. Jadi anggaplah kalau kita ngomong pelayan, tugasnya pelayan apa? Tugasnya adalah melayani, gitu ya, atau memberikan layanan. Ya, layanannya namanya adalah service. Gitu ya, service ini adalah layanannya. Gitu ya, jadi kita bisa bayangkan seperti itu. Gitu ya, server, serve, service, pelayan memberikan layanan, gitu ya, seperti itu. Jadi tugas utama server adalah memberikan layanan, ya. Nah, bentuknya server itu seperti apa? Gitu ya, bentuknya server itu seperti apa? Apakah server itu hardware, Pak? Atau apakah server itu software? Gitu ya. Server itu bisa berupa hardware, bisa juga berupa software. Oke. Nah, jadi eh, ketika sebuah hardware didesain khusus untuk supaya dia bisa memberikan layanan, maka kita sebut hardware itu sebagai server. Begitu juga dengan software, gitu ya. Jadi kita install softwarenya saja itu sudah bisa jadi server. Contoh kalau misalkan Anda sudah mengambil mata kuliah yang namanya pemrograman aplikasi internet, ya nggak tahu sekarang namanya apa gitu ya. Mungkin Anda akan install aplikasi di laptop atau komputer Anda, gitu ya. Anda akan install aplikasi yang namanya eh, XAMPP. Nah, sebetulnya di dalam XAMPP ini adalah server yang Anda install di komputer kalian. Seperti itu. Ya. Jadi, ya server itu bisa bentuknya hardware, bisa bentuknya software. Ya, bisa kombinasi keduanya juga. Oke. Nah, kemudian apa sih Pak bedanya server dan desktop?
Apa bedanya? Ya, jadi kalau non server kita bisa sebut sebagai desktop, ya. Nah, perbedaan antara server dan desktop ini mungkin kita bisa bagi berdasarkan hardware-nya dulu, ya. Kalau secara hardware itu seperti apa, gitu ya. Kalau secara hardware bedanya seperti apa? Nah, kita bisa lihat, eh mungkin saya akan tabelkan seperti ini. Oke, ya. Saya akan tabelkan seperti ini. Server desktop. Oke, nah server dan desktop sama-sama nanti ya komponen komputer juga seperti itu. Dia juga punya prosesor, punya memori, punya power supply, punya motherboard seperti itu. Nah, cuman bedanya apa? Ya, bedanya mungkin yang bisa saya jelaskan di sini. Kita akan coba cek di sini. Uh, saya sudah siapkan dua buah datasheet ya. Ini ada datasheet tentang uh, spesifikasi dari prosesor ya, dari secara prosesor. Nah, kita lihat ini adalah Intel Xeon 6780E untuk CPU prosesor untuk server yang paling tinggi yang ada saat ini, gitu ya. Jadi ini Intel Xeon generasi 6 ya, prosesor kodenya 6780E ya. Harganya itu dia berkisar di $11.350 ya, 11.350 USD. Ini kalau tidak salah sekitar 181 juta, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan desktop? Ya, desktop mungkin saya bisa ambil contoh Core Intel Core i9, gitu ya. Intel Core i9 di sini harganya dia sekitar 599 US dollar. Mestinya sekitar 9,6 juta rupiah, ya. 14.900K. Ya, ini tadi Xeon 6780E. Oke. Nah, jadi Pak, harganya jauh sekali, Pak. Gitu ya. Jadi kalau kita komparasi harganya, yang satu harganya 181 juta. Ini prosesornya saja, belum motherboard dan lain-lainnya. Desktopnya, Core i9 ini harganya cuma 9,6 juta. Kok jauh sekali harganya gitu kan. Nah, mungkin ada orang yang berpendapat, oh pasti lebih kenceng desktop daripada server. Apakah seperti itu? Nah, jadi untuk kita compare ya, untuk kalau kita mau compare kita harus compare sampai spesifikasi teknisnya, gitu ya. Jadi coba kita kembali lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di spesifikasinya ya, selain harga di sini tadi, di sini untuk Xeon ada yang namanya core dan thread. Ya, ini ada namanya core dan thread. Ya. Jadi kalau core-nya ya Xeon ini adalah 144 core ya. Sedangkan di Core i9 ya total core-nya ada 24 core. Seperti itu ya. Ada 24 core seperti ini. Oke. Nah, jadi secara jumlah core-nya itu lebih banyak server. Ya, secara jumlah core-nya lebih banyak server dibandingkan dengan desktop. Oke. Nah, Pak, berarti kalau gitu, kalau misalkan saya kepingin sebuah PC yang performanya tinggi, saya beli prosesor server aja dong. Seperti itu. Apakah seperti itu? Belum tentu juga, gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi, selain jumlah core, yang jadi patokan adalah frekuensinya atau clock rate-nya. Jadi clock rate-nya di sini kalau maksimal turbo frekuensinya itu di server itu di 3 GHz. Ya. Sedangkan kalau di Core i9
itu dia bisa sampai 6 GHz. Nah, jadi eh, kecepatan ini efeknya kemana? Gitu ya. Ini efeknya di mana? Efeknya adalah eh, kalau misalkan di teknologi CPU ya, itu ada cycle namanya. Cycle dari mana eh, instruksi itu dimasukin ke memori, kemudian diproses ke CPU, sampai dibalikin lagi ke memori. Nah, itu ada satu cycle. Ya, artinya kalau dia 3 GHz, artinya dia adalah 3 kali 10 pangkat 9 cycle per detik. Seperti itu. Ya, jadi bayangin cepatnya seperti apa. Ya. Sedangkan kalau di i9, dia bisa sampai 6 kali 10 pangkat 9 cycle per detik. Seperti itu. Jadi kalau kita adu cepat core-nya, pasti lebih cepat yang desktop dibandingkan yang server. Seperti itu. Ya, hanya saja jumlah core desktop itu lebih sedikit daripada server. Seperti itu. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bedanya. Ya. Ada yang ngomong mungkin hardware server itu lebih hemat energi dibandingkan dengan desktop. Belum tentu, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat power untuk prosesornya saja. Itu kalau di Intel Xeon dia 330 watt. Kalau di Intel Core i9 itu di 253 watt. Seperti itu. Ya, jadi itu komparasinya. Gitu ya, itu komparasinya. Ini kita baru ngomong dari CPU. Ya, kita baru ngomong dari CPU. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Gitu ya, bagaimana dengan yang lainnya? Untuk yang lainnya mungkin eh misalkan kita ngomong di masalah power supply, ya power supply. Nah, di power supply biasanya kalau kita punya bikin PC desktop, power supply-nya cuma satu, ya, single power supply, ya. Kalau di server biasanya itu lebih dari satu, biasanya minimal ada dua, gitu ya. Jadi re dan power supply. Ya, harapannya adalah ketika sebuah power supply, salah satu dari dua power supply ini failure, gitu ya, sistemnya masih bisa nyala. Kita masih punya waktu untuk ganti power supply-nya dengan yang baru. Dan itu hot swap tanpa mematikan sistem. Seperti karena kita ingat server biasanya butuh high availability, butuh nyala 24 jam non-stop seperti itu. Ya. Jadi itu dari segi PSU. Kemudian dari segi storage, ya, segi storage biasanya uh, kalau di desktop individual hard disk atau SSD, ya. Sedangkan kalau di server mungkin dia akan menerapkan yang namanya RAID controller, ya. Jadi dengan RAID controller ini kita bisa melakukan redundant storage. Jadi dua hard disk kita jalankan supaya dikenal sebagai satu. Jadi 4 tera kita kenalnya 4 tera, gitu ya. Jadi ada replikasinya. Jadi kalau yang satu jebol kita masih punya backup. Itu seperti itu. Ya, ini sedikit kalau kita ngomong tentang hardware-nya. Ini yang kelihatan banget bedanya di situ. Oke. Nah, ini kalau secara hardware. Kalau secara software bagaimana? Gitu ya. Kalau secara software ya antara server dan desktop. Oke. Nah, kalau secara software kita ngomong operating system saja, ya. Jadi kalaupun kita nginstal web server di bawahnya Windows 10, bisa nggak sih Pak?
bisa aja. Windows XP pun bisa. Ya, hanya saja kenapa kok tetap ada operating system misalkan Windows Server, Ubuntu Server, kenapa masih ada yang seperti itu? Ya. Nah, jadi perbedaannya lebih ke eh, memory management saya ngomong, gitu ya. Memory management untuk server itu lebih baik daripada desktop, ya. Jadi terkadang kalau kita pakai desktop, meskipun komputer ini saya nyalakan terus, gitu ya, terkadang kita harus sekali-sekali restart. Karena load yang kita lakukan itu naik turun, gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang kita buka itu kadang dibuka, kadang ditutup kayak gitu. Dan terkadang masih nyantol di memorinya. Itu kita mesti melakukan restart. Gitu. Nah, jadi kalau dengan Windows Server, ya ngomonglah di sini ada Windows Server 2022 misalnya. Di desktop ada Windows 11 atau 10 seperti itu. Di server ada Ubuntu Server, ya. Di desktop ada Ubuntu. Kalau berbasis Red Hat, mungkin kalau di desktop ada Fedora. Kalau di server ada ZenOS. Seperti itu. Nah, bedanya apa gitu ya? Yang kalau saya gambarkan bedanya yang paling kelihatan gitu ya. Kalau kita menggunakan desktop, Anda lock komputer Anda dengan password. Sebelum Anda masuk ke desktop, Anda harus masukin password. Ya. Kalau Anda punya beberapa service yang Anda minta jalankan ketika startup, biasanya tidak akan jalan. Ya, kalau Anda pakai desktop operating system, biasanya tidak akan jalan sebelum Anda log on. Seperti itu. Ya, berbeda dengan Windows Server. Kalau Windows Server Anda nggak perlu log on, dia akan dijalankan otomatis. Seperti itu. Ya, itu yang paling kelihatan. Ya, itu yang paling kelihatan. Dan idle memorinya itu untuk Windows Server relatif lebih kecil daripada Windows Desktop. Seperti itu. Ya, itu yang kelihatan. Oke. Nah, jadi itu bedanya antara Windows, operating system, hardware, software antara server dan desktop. Seperti itu. Ya. Nah, nantinya untuk perkuliahan ini kita mungkin akan melakukan instalasi operating system, terutama operating system yang berbasis server. Ya, jadi mungkin saya nanti akan minta Anda install Windows Server, ya, mungkin desktopnya boleh install Windows 7 atau Windows 10, ya, seperti itu. Ya, nanti kita akan gunakan teknologi yang namanya virtualisasi. Ya, kita pakai virtualisasi. Pak, misalkan saya mau install Windows Server di PC langsung boleh? Boleh, nggak apa-apa gitu ya. Cuman saya pribadi ngomong agak repot karena kalau misalkan drivernya nggak support, mungkin hardware-nya tidak akan berjalan dengan sempurna. Seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi virtualisasi itu jadi semakin gampang sebetulnya. Oke. Ya, itu mungkin pengantar saya untuk pertemuan pertama ini ya. Jadi minggu depan kita akan ketemu kuliahnya offline ya. Jadi mungkin Anda kalau kita di lab mungkin kita bisa gunakan komputer yang ada di lab. Tapi kalau misalkan Anda mau bawa laptop sendiri boleh silakan gitu ya. Jadi mungkin laptopnya harus PC harus support kalau Intel ada Intel VTX atau VTD, kalau AMD AMD V. Kayak gitu. Ini adalah prosesornya harus mensupport mode virtualisasi. Seperti itu. Kemudian memori minimal bukan 4, 8 GB. Kalau misalkan Anda mau nginvest untuk upgrade memori, Pak, saya mau upgrade ke 16 gimana? Silakan. Ya, kalau Anda
ngupgrade memori laptop tidak ada salahnya gitu ya, karena pasti akan berguna untuk kedepannya ya, seperti itu. Kurang lebih itu aja sih, nanti untuk aplikasi-aplikasinya nanti saya share minggu depan seperti itu ya. Jadi itu aja cukup mungkin untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya.